Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Iwan Abdul Hamid dengan NPM 2001010027 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang jurnal kaidah sintaksis dalam bahasa. Nah, dalam proses berkomunikasi sehari-hari dengan orang lain itu tentu perlu menggunakan kalimat dengan makna yang tepat. Di samping itu, perlu pula memperhatikan pilihan kata dan diksi agar gagasan ide yang disampaikan kepada orang lain itu dapat terpahami secara efektif. Masih banyak orang yang belum mengetahui dan belum paham tentang makna dan hakikat sintaksis. Padahal penggunaannya itu begitu dekat dengan masyarakat Indonesia, yaitu berkisar tentang kalimat bahasa Indonesia yang digunakan untuk sebagai kalimat komunikasi sehari-hari. Banyak permasalahan yang mendalami penguasaan sintaksis dan hakikatnya. Perlu pendalaman dan mempraktekkan dalam dunia kebahasaan. Karena itu, sintaksis sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di jurnal ini saya akan membahas tentang apa itu pengertian sintaksis, bagaimana struktur sintaksis, dan apa objek dan fungsi sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis. Secara umum, sintaksis terdiri dari susunan subjek, predikat, dan objek, serta keterangan dalam berkenaan dengan fungsi sintaksis. Nomina, verba, adjektif, dan nominal berkenaan dengan kategori sintaksis. Sedangkan untuk pelaku, penderita, serta penerima berkenaan dengan peran sintaksis. Sintaksis terdiri dari bahasa Yunani, yakni sun, serta tatin, yang memiliki arti menempatkan. Jadi pada sintaksis secara etimologis yaitu menempatkan bersamaan kata-kata yang menjadi kelompok kata untuk kalimat. Dengan kata lain, sintaksis merupakan tata bahasa yang membahas hubungan antara kata itu dalam satu tuturan. Satu hal dengan morfologi. Yang kedua, struktur sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis itu terdiri dari susunan objek, predikat, objek, dan keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis nomina, verba, adjektif, dan nominal. Eksistensi struktur sintaksis terkecil yang ditopang oleh beberapa urutan kata berbentuk kata serta intonasi dapat juga ditambah dengan konektor yang biasanya disebut dengan sebutan konjungsi. Peran ketiga alat sintaksis tersebut tidak sama antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Yang ketiga, objek dan fungsi sintaksis. Objek kajian sintaksis ini merupakan struktur internal kalimat. Di dalam sintaksis dikaji itu struktur frasa, klausa, dan kalimat. Frasa sendiri merupakan objek kajian sintaksis yang terkecil, serta kalimat sendiri merupakan objek kajian sintaksis yang terbesar. Berhubungan dengan frase dikaji struktur frase, unsur pembentukan frase, relasi antara lain frase, proses pembentukan frase, serta jenis frase. Berhubungan dengan klausa mengkaji struktur klausa, unsur pembentukan klausa, relasi antara klausa, proses pembentukan klausa, serta jenis klausa. Di dalam tataran sintaksis, kata tersebut yaitu satuan terkecil dengan secara berakal itu menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang besar, yakni frasa. Maka di sini kata itu hanya dibicarakan oleh sebagian satuan terkecil dalam bentuk sintaksis, yakni dalam hubungan dengan unsur-unsur pembentukan satuan yang lebih besar, ialah frasa, klausa, serta kalimat. Fungsinya, sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa. Dilihat dari sudut pandang penyajiannya itu dalam ujaran klausa. Jenis fungsinya sintaksis yang umum ini diakui oleh subjek, predikat, objek, dan pelengkap serta keterangan. Fungsi sintaksis ini yakni memegang peran paling dominan di dalam teori tata bahasa depensis yang menguraikan tiap-tiap unsur kalimat untuk menjadikan fungsi sintaksis menjadi lebih spesifik. Kesimpulannya, dengan memahami bagian-bagian sintaksis dan semantik bahasa Indonesia tersebut, tentu dapat menciptakan komunikasi yang lebih terpahami dan lebih jelas
dan tepat. Dengan kata lain, sintaksis merupakan tata bahasa yang membahas hubungan antara kata yang satu di dalam tuturan. Unsur bahasa yang termasuk dalam sintaksis yaitu frasa. Alat sintaksis terdiri dan berfungsi untuk menunjang eksistensi struktur sintaksis terkecil. Nah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.